Ini adalah video part 2, cerita lengkap Door-Lock. Door-Lock sendiri adalah film yang mengisahkan tentang seorang wanita yang selalu diteror oleh psikopat di kamar apartemennya. Kalau kamu belum nonton video part 1, maka silakan tonton terlebih dahulu. Link video aku taruh di deskripsi, dan di situ kamu akan tahu bagaimana keseruan film ini. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan video-video di channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Di video sebelumnya, diceritakan Kyung Min menelpon polisi karena melihat seorang wanita yang diikat di suatu kamar. Dan tak lama kemudian terlihat seorang pria yang diduga si psikopat akan masuk ke rumah tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yeojo sudah bertemu dengan wanita di minimarket tadi. Namun ternyata wanita tersebut bukanlah Sung Hye, seperti yang dicurigai sebelumnya. Lalu kembali lagi ke Kyung Min, dia bersembunyi di bawah tempat tidur dan mendengarkan pria tadi berbicara dengan wanita yang ada di atas kasur. Si pria berkata bahwa ada SMS masuk dari seseorang bernama Yeojo yang mencarinya. Dan dari ucapannya tersebut, menyatakan bahwa yang ada di kasur itu adalah Sung Hye. Karena seperti yang kita tahu, bahwa sebelumnya Yeojo pernah mengirim pesan ke nomor Sung Hye untuk mencari informasi. Setelah itu si pria berkata bahwa saat ini sudah menemukan pengganti dari Sung Hye, yaitu seorang wanita yang mempunyai kamar apartemen tepat di atas kamar Sung Hye. Kyung Min kaget mendengarnya karena itu adalah kamar miliknya, dan berarti fix si pria ini adalah psikopat yang selama ini meneror Kyung Min. Setelah itu Kyung Min berpindah posisi sembunyi di belakang pintu dan dia melihat hal yang mengagetkan. Karena ternyata kaki Sung Hye sudah dimutilasi. Bahkan si psikopat mulai membunuh Sung Hye, mungkin karena dia sudah mendapatkan target baru yaitu Kyung Min. Dan mencoba untuk memotong tangannya dengan gergaji. Untung saja terdengar suara kucing yang mengagalkan aksi tersebut. Tidak tahan dengan apa yang sudah dia lihat, akhirnya Kyung Min memutuskan untuk kabur saat ada kesempatan. Namun sayangnya si psikopat mengetahui keberadaan Kyung Min dan mengejarnya. Dan jelas dia kebingungan mencari jalan keluar karena banyak jalan yang bercabang. Sedikit penjelasan juga bahwa rumah si psikopat ini berada di daerah yang tidak banyak penghuninya. Itulah mengapa tidak pernah ketahuan. Akhirnya Kyung Min memutuskan untuk bersembunyi. Namun apes, si psikopat mengetahuinya dan Kyung Min pun mulai terpojok. Untung saja Yeojo datang menolong dan mencoba memberi perlawanan. Namun setelah itu si psikopat langsung melarikan diri karena mengetahui polisi yang sudah sampai di tempat tersebut. Diceritakanlah semua yang ada di rumah tersebut kepada seorang detektif yang bernama Detektif Lee. Sayangnya, saat polisi masuk ke rumah tersebut, ternyata sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Jadi sulit untuk menemukan pelakunya. Ditambah lagi, Kyung Min hanya bisa memberikan petunjuk bahwa si psikopat ini menggunakan arloji kuno. Jelas itu saja tidak cukup. Namun tak lama kemudian, ada polisi yang menginfokan bahwa ada penemuan mayat yang dibuang di tempat sampah. Dan setelah dicek, itu adalah mayat Sung Hye yang memegang kartu nama pegawai bank milik Kyung Min. Sampai di sini kita sudah tahu apa yang dilakukan si psikopat ini. Kurang lebih seperti ini alurnya. Kalau kalian sudah nonton opening video part 1, kalian akan melihat seorang wanita yang dibekap dari belakang. Itu adalah Sung Hye. Sung Hye diculik dan dibawa ke suatu rumah sebagai pemuas nafsu si psikopat ini. Sedangkan kenapa kakinya dipotong, nanti aku akan jelaskan mendekati akhir video. Lalu seiring waktu berlalu, si psikopat mulai tertarik dengan wanita baru yaitu Kyung Min. Kejadian ini diperlihatkan di video part 1. Di mana si psikopat membius Kyung Min dan tidur bersamanya. Setelah itu Sung Hye dibunuh karena si psikopat sudah menemukan korban yang baru yaitu Kyung Min. Untungnya Kyung Min mendapatkan beberapa petunjuk yang membawanya sampai di rumah itu dan tahu kebenarannya. Petunjuk apa itu? Semuanya sudah aku ceritakan di part 1. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tentunya keseruan film ini masih berlanjut karena kita masih mempertanyakan siapa si psikopat ini. Akhirnya Detektif Lee melakukan interogasi terhadap Gi Jung sesuai permintaan dari Kyung Min dengan beberapa kecurigaan, yaitu yang pertama adalah karena ditemukan kartu nama pegawai bank milik Kyung Min di mayat Sung Hye. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Kyung Min pernah memberikan kartu tersebut saat melayani Gi Jung di bank. Yang kedua, karena Gi Jung selama ini selalu bersikap aneh dan mengusik Kyung Min.
Dan yang ketiga, Gi-jung pernah tertangkap CCTV saat sedang menguntit Kyung-min di apartemennya. Di sini detektif Lee juga tampak curiga dengan Gi-jung yang memakai arloji kuno seperti yang disampaikan Kyung-min sebelumnya. Kita mungkin juga nggak asing dengan arloji ini. Tampak sama seperti yang digunakan si psikopat di kamar Kyung-min dan di rumah penculikan tadi. Namun semua dugaan yang ada tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka karena bukti yang ada masih berupa asumsi dan belum pasti. Jelas Kyung-min merasa tidak aman karena si psikopat masih belum tertangkap. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpamitan dengan Dong-hun, si penjaga apartemen, lalu pindah ke apartemen yang lain. Setelah itu, tanpa disangka-sangka, Gi-jung mendatangi apartemen lama Kyung-min untuk mencarinya. Namun diinfokan oleh Dong-hun bahwa yang bersangkutan sudah pindah. Lalu Gi-jung berbohong bahwa dia adalah sepupu Kyung-min yang ingin memberitahukan bahwa ayah Kyung-min sedang sakit dan meminta nomor telepon petugas pindahan untuk mengetahui lokasi apartemennya yang baru. Sampai suatu ketika, Kyung-min mendapatkan paket yang berisi ponsel. Di ponsel tersebut, tampak beberapa foto dirinya yang sedang tidur. Sudah pasti itu dikirimkan oleh si psikopat mesum yang sering tidur di kamar Kyung-min. Tidak berhenti sampai di situ, tak lama kemudian ada panggilan video call masuk dari nomor Hyo-jo. Namun setelah diterima, ternyata itu adalah si psikopat yang berada di kamar Hyo-jo dan menampilkan isi kamar Hyo-jo. Hal ini membuat Kyung-min panik dan buru-buru menuju apartemen Hyo-jo karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bodohnya, dia lupa mengunci pintu apartemennya dan membiarkan kuncinya tertaruh begitu saja di meja. Sesampainya di depan kamar Hyo-jo, dia langsung menggedor pintu namun tidak ada respon. Sementara video call masih berlangsung, memperlihatkan kaki Hyo-jo yang akan digergaji oleh si psikopat. Ngilu banget sih ini. Dan saat akan menjebol gagang pintu dengan apar, tiba-tiba muncul Gi-jung yang langsung memukul Kyung-min sampai terjatuh. Dan di sini terjadi sedikit perlawanan karena Kyung-min tidak terima sahabatnya telah dicelakai. Untung saja detektif Lee segera datang untuk menyelamatkan serta meringkus Gi-jung. Sedangkan Kyung-min masuk ke dalam kamar dan mendapati temannya sudah terluka akibat kakinya digergaji. Namun untung belum selesai dan tidak sampai putus. Setelah itu, adegan memperlihatkan seseorang yang menaruh kembali kunci yang tadinya ada di meja. Tampaknya itu adalah si psikopat yang selesai menduplikasi kunci. Loh, tapi orang yang dicurigai sebagai psikopat adalah Gi-jung, sedangkan dia diamankan polisi di apartemen Hyo-jo. Lantas, siapa dia sebenarnya? Hari sudah berganti. Kyung-min menemui Hyo-jo di rumah sakit dan untunglah keadaannya sudah mulai membaik. Dan Hyo-jo tidak menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut. Malah dia tetap menyemangati Kyung-min sahabatnya. Wah, salut banget deh sama pertemanan seperti ini. Tak lama kemudian, detektif Lee datang dan memberikan CCTV berbentuk penguin untuk ditaruh di kamar Kyung-min. Tidak lain adalah untuk mengetahui apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu CCTV tersebut ditaruh pada rak di atas tempat tidurnya. Suatu malam Kyung-min sedang berbelanja di minimarket. Dan dia bertemu dengan Dong-hun, penjaga shift pagi di apartemennya yang dulu. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Di sini Kyung-min tanpa sengaja melihat Dong-hun membeli bubur sayur sama seperti yang dia temukan di depan rumah penculikan. Dan tampak juga arloji kuno Dong-hun seperti tidak asing baginya, yaitu arloji kuno yang digunakan oleh si psikopat. Apakah hanya kebetulan saja, Gi-jung juga mempunyai arloji kuno yang sama. Dan sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya seperti apa dan siapa psikopat tersebut. Kyung-min yang ketakutan langsung buru-buru meninggalkan minimarket dan dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di kamar, dia mendapatkan telepon dari detektif Lee yang menginfokan bahwa Gi-jung bukan pelaku dari kasus selama ini karena hasil tes DNA-nya tidak cocok. Lebih mengagetkan lagi, Gi-jung sudah mati, dibunuh oleh seseorang. Berarti kita sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Kyung-min tampak syok dan dia merenung di atas kasur. Lalu lagi-lagi dia menemukan hal yang mengagetkan. Karena tampak bubur sayur yang tadi dibeli oleh Dong-hun berada di atas meja kamarnya. Dengan keadaan dia mematung, dia membuka HP dan mengecek CCTV. Ternyata ada orang yang lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak lain adalah Dong-hun. Lalu, Dong-hun bersembunyi di bawah tempat tidur Kyung-min. Jadi, tadi yang menduplikasi kunci itu adalah Dong-hun, agar dia memiliki akses untuk keluar masuk kamar apartemen tersebut. Perasaan Kyung-min mulai tak karuan di sini.
Berarti di bawahnya sekarang, sudah ada Dong-hun yang bisa kapan saja mencelakainya. Lalu tanpa pikir panjang, Kyung-min berusaha untuk kabur. Namun sayangnya, dia dengan mudah tertangkap oleh si psikopat mesum ini. Adegan berpindah ke suatu kamar, dan di sini tampak Kyung-min sempoyongan setelah dibius. Dia tampak ketakutan dan ingin pergi dari tempat tersebut. Yang akhirnya, Dong-hun memberikan kesempatan untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan konsekuensi, kalau nanti tertangkap lagi, maka kakinya akan dipotong. Nah, mungkin ini juga yang terjadi pada Sung-hye. Akhirnya Kyung-min melawan dan mencoba untuk kabur. Namun usahanya sia-sia karena seluruh tempat tersebut sudah ditutup sehingga sulit untuk bisa keluar, dan dia memutuskan untuk bersembunyi. Di tempat lain, Detektif Lee mendapatkan info bahwa Dong-hun si penjaga apartemen ini berhenti dari pekerjaannya dan menghilang sehari setelah kematian Ki-jung. Dong-hun juga semakin dicurigai karena dulu dia pernah bekerja di suatu hotel dan hotel tersebut sering terjadi kejadian aneh, seperti seorang wanita yang bunuh diri dan ada juga seorang wanita yang menghilang. Lalu dikabarkan juga bahwa Dong-hun pergi ke Seoul setelah kejadian-kejadian tersebut, sampai akhirnya hotel tersebut ditutup sampai saat ini. Dong-hun pun dicurigai berada di hotel yang sudah tutup tersebut, karena memang tempatnya yang jauh dari kota dan sangat aman untuk melakukan kejahatan. Singkat cerita, Detektif Lee menemukan hotel itu dan masuk ke dalamnya, dan sudah dapat diduga kalau Dong-hun yang ada di dalam menyambutnya dengan perkelahian. Awalnya si detektif unggul dalam pertarungan. Namun naas, pada akhirnya si psikopat inilah yang berhasil membunuh detektif. Tidak hanya berkelahi dengan detektif, si psikopat juga berkelahi dengan Kyung-min sampai mereka tiba-tiba kejatuhan sebuah lemari berukuran besar. Dan tangan si psikopat tertusuk paku. Tapi tetap aja nggak ada sakit-sakitnya ini psikopat. Malah pikirannya cuma nafsu, pengen segi dipapap sama Kyung-min. Tapi tenang aja, karena Kyung-min bisa memenangkannya kok. Setelah mendorong kepala Dong-hun sampai tertusuk paku di belakangnya lalu mati seketika. Di sini cerita berakhir bahagia. Kyung-min juga tidak ditahan atas pembunuhan tersebut karena dianggap sebagai pembelaan diri. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Dong-hun ini adalah jenis psikopat yang berhubungan dengan percintaan, atau lebih mengarah ke sesuatu yang mesum. Dan lebih parahnya, dia juga tidak segan-segan melakukan mutilasi kepada korbannya. Ya, namanya juga psikopat. Dan kalau ditanya kenapa dia membunuh manajer Kim serta Gi-jung, jawabannya adalah karena dia tidak mau wanita yang disukainya dan ditargetnya diganggu oleh pria lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan komentar di bawah agar kita bisa diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka sama video barusan. Dan jangan lupa mengecek kolong tempat tidurmu setiap malam. Siapa tahu ada orang yang tidak dikenali atau bahkan yang lebih menyeramkan dari itu.